Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelas haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji. Adapun makna ibadah haji, secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab yaitu al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan kewajiban yang tergolong al-ma'lum min al-bin fil al-sarurah, sehingga barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Kewajiban haji ditetapkan dengan Al-Quran dan seluruh umat. Adapun ayat yang berkaitan dengan haji yaitu wa illahi alam nasi hijjul baiti man istata'a ilahi sabil wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid, yang mana artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian dalil berikutnya adalah dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196. Yang mana artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Kemudian ada penafsiran ayat tentang haji dalam tafsir Al-Mu'in. Haji merupakan suatu ibadah yang telah ditetapkan menjadi rukun Islam yang kelima bagi umat muslim. Allah telah mengatur dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan haji di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Di antaranya, ayat tersebut adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 26-29, yang dimana artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun denganku, dan sucikanlah rumah-rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang lain, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menjemput nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimanfaatkan orang-orang yang sengsara dan kafir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyampurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Al-Hajj ayat 26-29. Adapun makna mufradat dari surat ini adalah kata rijal jamak dari rajul. Kata ini berasal dari rijulun yang berarti kaki. Dalam ayat ini rijal berarti berjalan kaki. Kemudian kata an-nafa yang berarti dalam, maka kata fajin yang dalam ayat ini berarti penjuru yang jauh. Secara harfiah, damir berarti kurus atau lemah. Kata damir dalam ayat ini berarti unta yang kurus. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini yaitu bahwanya ayat ini turun pada saat kaum muslim melakukan ibadah haji. Ada sebagian mereka yang tidak memiliki kendaraan. Kemudian Allah menurunkan ayat ke-27 dari surat Al-Hajj ini agar membawa bekal secukupnya, kendaraan, dan jika perlu sambil berniaga.
Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu apapun denganku dan sucikanlah rumah-rumahku. Ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud." Ketika sesuatu disebutkan dan diingat, itu muncul pada peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Niatnya adalah agar orang musyrik mengingat, memahami, dan berkeinginan untuk meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Ad-Dayan memperhitungkan perbuatan dan kemudian memberikan pahala. Kemudian dalam sebuah hadis tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mengatakan, yang mana artinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian masjid mana?" Beliau menjawab, "Baitul Maqdis." Aku kembali bertanya, "Berapa lama jarak waktu antara kedua masjid itu?" Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia yaitu Baitullah yang diberkahi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir itu adalah hikmah ibadah haji. Sebagaimana telah diketahui, perbuatan ibadah haji itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hendak menepati perintah Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan utama dari melakukan ibadah haji. Tujuan ibadah haji jelas esensinya adalah suatu bentuk ibadah yang wajib secara hakiki, yang ditunjukkan kepada muslim-muslimat seluruh dunia sebagai panggilan ilahi untuk dipenuhi dengan segera mungkin setelah si terwajib mampu. Mungkin itulah sedikit penjelasan saya tentang ibadah haji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.